Mirip dengan Anies, Nasdem ini kok kayak haus dengan ludah sendiri. Maka nggak heran kalau sekarang muncul desakan mundur untuk menteri-menteri Nasdem. Karena sepertinya lebih nyaman bersatu dengan para oposisi ya, kayaknya Nasdem ini. SB yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode, yaitu 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan lagi periode kedua 2018 sampai dengan 2023, dengan jabatan tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang. Astaga, Jokowi murka. Hasil korupsi Bupati Kapuas dipakai untuk ongkos politik di Pilgub dan istrinya di DPR RI, Pak Sutri Kopla. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat atau BBSB beserta istrinya Ari E. Gahni Ben Bahat atau AE selaku anggota DPR RI ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengaku tak heran Pak Sutri tersebut korupsi bersama-sama. Koordinator MAKI Boyakin Saiman mengungkapkan, dalam istilah tentara, itu kalau si suami itu pangkatnya letkol, si istri malah pangkatnya kolonel. Atau kalau polisi, ya suami AKBP, ya istrinya dianggap kombes. Penyebutan pangkat kepolisian atau tentara di atas merupakan analogi. Di kepolisian, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP lebih rendah ketimbang Komisaris Besar atau kombes. Seorang suami berpangkat AKBP berarti lebih rendah levelnya ketimbang seorang istri yang berpangkat kombes. Boyamin mengatakan sosok istri memang kerap lebih berkuasa dibandingkan suaminya. Bahkan tak heran juga sang istri ikut campur urusan pemerintahan yang dipimpin oleh sang suami. Lebih lanjut apalagi kata Boyamin, secara garis besar sang istri memiliki jabatan yang tinggi daripada sang suami. Hal ini katanya menjadi bukti bahwa sang istri lebih berkuasa. Bahkan Johanis menerangkan Ari E. Gahni yang merupakan anggota DPR RI juga turut aktif dalam proses pemerintahan suaminya, antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Dan yang paling mengejutkan, Ben Brahim dan Ari E. Gahni ini merupakan kader Partai Nasdem yang diketahui merupakan partai pro pemerintah dan belakangan sedang mencari muka dengan melakukan pencitraan mengusung sosok Anies Baswedan. Bahkan sumber uang yang diterima Ben Brahim dan Ari E. Gahni itu berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat atau BBSB beserta istrinya Ari E. Gahni Ben Bahat atau AE sebagai tersangka korupsi. Keduanya diduga menerima aliran uang hingga 8,7 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan kasus ini bermula saat Ben Brahim menjabat Bupati Kapuas selama 2 periode, yakni pada 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023. Ben Brahim menerima uang dari sejumlah pihak hingga pihak swasta. Hal ini tentu merupakan penghinaan dan pengkhianatan besar kepada rakyat Indonesia. Mereka diberi kesempatan untuk menjabat sebagai bupati dan DPR RI, tapi malah merongrong uang rakyat. Ini merupakan tindakan yang tidak bisa diampuni. Pemberantasan korupsi harus terus ditegakkan. Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu ditegaskannya saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka Selasa 6 Februari 2023. Presiden menambahkan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pun terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission atau OSS, dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Lalu dalam hal penindakan, kata Jokowi, pemerintah juga telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Menurut Kepala Negara, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.
Jokowi menegaskan penindakan serupa akan tetap dilakukan untuk kasus-kasus korupsi lainnya. Kalau sudah begini, tak ada yang bisa menyelamatkan dirimu, kecuali karmamu sendiri. Contoh saja Antasari, seberapa tegas ia, seberapa jujur ia, seberapa kuat ia. Namun, bapak ini bisa tumbang karena banyak orang yang ingin ia tak berdaya. Apalagi untuk orang biasa seperti saya, hukum apa yang paling adil di Indonesia? Tidak ada. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Ex-TGUPP Anies selewengkan anggaran apartemen Taman Rasuna, ini masuk korupsi. KPK lagi-lagi bungkam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menurut saya kalau mengukur kinerja TGUPP sebenarnya gampang. Dari kerancuan APBD ini kan berarti tidak bisa menopang Pak Gubernur tersendiri gitu. Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Apartemen Taman Rasuna, Naufal Firman Yursak, buka suara terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran oleh penghuni apartemen tersebut. Naufal disebut menggunakan iuran dari para penghuni untuk membayar pajak, asuransi hingga tunjangan hari raya atau THR. Menurut Naufal, tuduhan yang diadukan ke DPRD DKI Jakarta itu benar terkait pajak merupakan kutipan penghasilan karena dirinya menjadi ketua pengurus, bukan pribadi. Lantaran menyebabkan keributan, Naufal lalu mengembalikannya. Selanjutnya, terkait THR yang diterima pengurus, hal itu merupakan kesepakatan saat rapat organisasi yang tercantum pada ADART. Perihal THR itu juga telah diberitahukan kepada penghuni. Tetapi karena berpotensi menjadi polemik, maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan. Sebelumnya sejumlah penghuni apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan mengadu kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Salah satu penghuni yang datang ke pengaduan Firdan Hasri sebagai anggota tim service charge Taman Rasuna menyebutkan bahwa Naufal memakai anggaran sekitar 30 juta rupiah yang dikumpulkan oleh penghuni untuk kepentingan pribadinya. Tak sampai di situ, Naufal juga diduga menyalahgunakan wewenangnya yang saat itu menjabat sebagai anggota TGUPP. Pantesan anak buahnya Anies ternyata. Sama seperti Anies yang selalu kelebihan bayar, menyelewengkan duit warga untuk kepentingan pribadinya. Perilaku macam ini memang meresahkan dan merugikan warga DKI. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini sudah masuk dalam ranah korupsi, dan lagi-lagi KPK bungkam melihat fakta ini. Mereka seperti tak berkutik macam tikus tanah yang ketahuan mencuri. Orang-orang macam ini memang merugikan. Pantas TGUPP era Anies banyak banget, tapi hasil pembangunan tidak sesuai dengan kapasitas mereka karena orang-orangnya macam ini. Lihat saja Jakarta selama 5 tahun ini, itu mencerminkan hasil kerja TGUPP. Apalagi bidang pencegahan korupsi, ini lebih parah. Kelebihan bayar bisa terjadi berulang kali. Kasus Formula E mereka kecolongan. Kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah juga kecolongan. Apa sih kerjaan mereka selama ini? Apakah memantau atau cuma tidur-tiduran? Kebijakan-kebijakan lainnya dari Anies juga harus dihentikan. Banyak kekacauan yang disebabkan Anies selama 5 tahun terakhir. Lengsernya Anies adalah momen yang paling ditunggu sejak dia awal menjabat. Sabar memang membuahkan hasil meski terasa lama. Next, tak usah beri dia panggung lagi. Biarkan dia istirahat seperti yang pernah diucapkannya dulu. Kalau bisa, istirahat dari politik selamanya. Jangan bawa keahlian tata kata untuk memimpin negara, bisa kacau negara ini. Sebenarnya, TGUPP ini saja sudah menunjukkan watak seorang Anies. Di era kepemimpinannya, bahkan Anies membuat peraturan gubernur yang tidak membatasi jumlah anggota. Artinya, ada kemungkinan terserah Anies, jumlah anggota TGUPP unlimited. Tergantung berapa banyak yang mau dibalas budinya. Para anak buah Anies Baswedan memang licik, dan permainannya jika mau dapat ditelusuri oleh BPK.
Namun tidak ada tindak lanjut. KPK pun terdiam dan hanya bisa sedikit mangap melihat daftar kelebihan bayar. Tidak 1, 2, atau 3 proyek, namun hampir semua proyek yang berasal dari APBD DKI Jakarta terindikasi kelebihan bayar. Kok bisa? Apakah proses pengadaan barang atau jasa tak mengikuti standar harga yang ditetapkan pemerintah DKI? Yang anehnya, semuanya dilakukan oleh anak buah Anies. Namun pastinya Anies kan tahu betul proses kelebihan bayar ini. Mengapa belum diusut tuntas juga? Anies memang sangat licik dan licin. Bagaimana kalau menurut Anda?